Selamat pagi. Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali kita dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan ceramah Dharma. Adapun pada hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah berbuat baik tanpa mengharap. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala dalam hidup ini kita suka melihat kok ada orang yang menurut kita itu kok dia jarang berbuat baik. Tapi kok hidupnya nyaman-nyaman saja. Tapi di lain itu ada juga yang kita lihat, ada orang yang mungkin menurut kita banyak berdoa, berbuat baik. Tapi kok hidupnya banyak rintangannya. Kenapa bisa seperti itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah cerita. Ada seseorang yang merasa jenuh dalam kehidupannya. Dia merasa bekerjanya berat dan mungkin masalah juga banyak. Hingga pada satu saat dia memutuskan, saya mau pergi menyendiri. Dia mau pergi menyendiri ke suatu tempat. Singkat cerita, ternyata di tempat itu ada seorang bijaksana. Si pemuda ini kemudian bertanya kepada orang bijaksana, "Bapak, bagaimana kita bisa menghadapi hidup ini?" Kemudian si orang bijaksana ini berkata, "Hai pemuda, saya akan menunjukkan kepada kamu. Lihatlah di sana. Ada pohon pakis, tumbuhan pakis, dan pohon bambu. Tahukah kamu, jika kita menanam pakis dan sama-sama juga menanam bambu, pakis ini dalam beberapa lama tumbuh dengan cepat. Tapi kalau bambu, dalam beberapa bulan saja, walaupun kita sirami, kita rawat dengan baik, bambu ini tumbuhnya kok sedikit saja. Kok kelihatannya bambunya tidur gitu ya, nggak tumbuh-tumbuh. Bahkan, hai pemuda, sampai mungkin 5 tahun, tumbuhnya pun hanya baru beberapa inci. Tetapi setelah 5 tahun, dalam waktu berapa bulan kemudian, bambu itu tumbuh dengan cepat, bahkan cepat tingginya. Kalau seperti itu, hai anak muda, kenapa bambu itu kok kelihatannya lambat? Dalam 5 tahun, tumbuhnya itu terlihatnya sedikit saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam 5 tahun, bambu ini memang tidak tumbuh secara ke atas, tapi dia tumbuhnya, akarnya yang tumbuh. Jadi akarnya tuh lama-lama dia akan melebar dan
menjadi kuat. Setelah 5 tahun, bambu ini baru dia tumbuhnya seperti kurva begitu ya, seng gitu, jadi naik. Kalau seperti itu anak muda, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari bambu? Bambu itu menguatkan akarnya dahulu. Dia buat akarnya sedemikian rupa sampai kuat. Barulah setelah akarnya kuat, bambu ini akan tumbuh ke atas. Karena itulah kalau bambu ini kena angin, dia tidak patah. Dia akan terus, ya, kalau bambu kan kalau kena angin kan kresek 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 gitu aja ya. Tapi tidak ada bambu yang patah. Kenapa? Karena akarnya itu kuat di bawah. Jadi anak muda, kita banyak berbuat sesuatu. Janganlah kita hanya melihat cepat-cepat, oh hasilnya itu seperti apa. Sama seperti bambu. Sepertinya dia tidak melakukan apa-apa. Tapi tanpa kita tahu, ternyata bambu itu menguatkan akar di dalam tanahnya. Sehingga kalau kena goncangan, kena angin, kena apa, bambu ini tidak pernah patah. Dia hanya mungkin kena angin, dia balik lagi. Karena akarnya kuat. Jadi anak muda, janganlah kita merasa jenuh dan lain-lain. Tetaplah kita harus bekerja dan bekerja. Tanpa kita harus mengeluhkan sesuatu. Demikian juga dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kita melakukan hal yang baik, Buddha mengajarkan dalam hukum karma, kalau kita menanam baik, hasilnya baik. Menanam buruk, hasilnya buruk. Tapi memang kita tidak pernah tahu kapan itu akan berbuah. Karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kita melakukan hal-hal yang baik inilah, janganlah kita menunggu kapan ya berbuah. Karena kalau hal seperti itu tidak kita lakukan, hidup ini akan merasa terbebani dengan untung dan rugi. Kalau saya melakukan ini ada untung atau ruginya begitu ya. Jadi hidup ini malah tidak menjadi nyaman. Apa yang terjadi sekarang karena apa yang sudah kita lakukan di sebelumnya. Tapi apa yang mau kita dapatkan di akan datang harus kita lakukan juga di kehidupan yang sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita ini tentunya sebenarnya tidak semestinya bagi kita yang saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan karma baik karena mempunyai tubuh yang lengkap, ya, yang mungkin masih bisa makan, ya, berkecukupan. Dan itulah yang memang kita harus lakukan untuk berbuat baik. Karena waktu itu berjalan cepat. Waktu itu tidak bisa di-pause. Kita tidak bisa hidup ini seperti main game gitu ya. Kalau orang main game, kenapa dia bisa menang? Tentunya kita jangan lihat dia suruh sekali main, menang. Nggak ada yang main game sekali menang, sekali main itu menang. Dia mungkin apa? Dia main, wah kalah. Dia main lagi, oh kalah. Diulang-ulang terus sampai kemudian dia, oh sampai di sini, di save, disimpan. Nanti dia main lagi, oh ini balik lagi ke sini. Tapi hidup kita kan nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa, oh waktu umur 3 tahun tuh hidup kita tuh enak. Balik lagi lah ke umur 3 tahun gitu ya. Terus ini nggak bisa kita bolak-balik. Ya. Nggak bisa kita bolak-balik. Ya. Walaupun ada teori yang orang bisa berjalan melintasi waktu, ya kan teorinya gitu ya. Teorinya memang seperti itu, melintasi waktu, ya. Ya tapi ya kita belum tahu gitu ya waktunya itu yang kemana ataukah bisa merubah. Nah kita belum tahu gitu ya. Tapi memang ada teori seperti itu. Ya, bahkan ada teori mungkin kalau kita pindah ke dimensi lain, ke galaksi lain pun bisa. Itu teori memang hal-hal dan itu memang ada. Terlepas dari itu
kita kembali lagi kehidupan yang sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tidak penting apakah kita nanti mau seperti apa. Yang penting bagi kita adalah apa yang kita harus lakukan sekarang. Karena apa? Karena kita lakukan sekarang ini adalah seperti ya bambu yang akarnya menjadi kuat. Demikian juga hal seperti kita. Kita berbuat baik ini adalah untuk menguatkan akar karma kita. Supaya jika suatu saat mendapatkan rintangan dan lain-lain, kita bisa menjalaninya dengan baik. Karena sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya melakukan buat baik, ada satu yang tidak bisa kita cegah adalah hasil dari karma buruk. Bahkan Buddha pun juga walaupun sudah menjadi Buddha mendapatkan juga karma buruk. Hanya karena karma baiknya melimpah, efeknya tidak terasa. Dan tentunya bagi kita hal seperti itu. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, karma itu bukannya debit kredit gitu ya. Seperti di bank ada debit, kredit, oh ini gitu ya. Karena ini karma baik dan karma buruk ini sama seperti kita nanam di dua bank gitu ya. Mana yang berbuah duluan gitu. Nah itu yang kita nggak tahu. Ya, mana yang kita harus lakukan kita juga nggak tahu. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, tetaplah kita harus banyak berbuat tanpa kita mengharap. Sama seperti matahari. Matahari terus bersinar walaupun mungkin ada orang juga yang ini matahari panas banget nih gitu ya. Mungkin dia kesel sama matahari, tapi tetap saja matahari itu bersinar. Apakah dia mengharapkan balasan? Tidak juga. Ya, matahari kemudian kalau kita umpat gitu, ini kepanasan, terus dia besok nggak usah bersinar kan, nggak juga seperti itu. Matahari tetap bersinar. Demikian juga hal seperti kita ini. Ada tingkatan dalam kita berbuat sesuatu. Yang pertama mungkin kita belum melakukan apa-apa. Kita belum melakukan apa-apa. Jadi masa bodoh aja dah gitu. Masa bodoh. Yang kedua, kita sudah melakukan sesuatu. Tapi masih ada imbalan. Yang ketiga, sudah melakukan sesuatu tanpa kita mengharapkan imbalan. Jadi memang ini bertahap, ya, kita bertahap, ya. Dan kita semua pasti mengalami hal seperti itu. Ya, nggak ada mungkin orang langsung, saya nggak marah apa-apa gitu ya. Pernah kita melalui hal seperti itu, mengharapkan sesuatu. Tapi kadang-kadang ya sudahlah begitu ya. Ya udah kalau misalnya nggak dapet. Nah ini yang lama-lama kemudian kita belajar dari pengalaman, ya sudah ya. Kalau kita mau melakukan hal sesuatu ya jangan kita mengharapkan balasan. Kalau saya mau menolong orang lain, ya saya tolong. Tanpa harus orang itu harus menolong saya. Karena apa? Ya inilah juga seperti sebuah rantai. Ada kalanya kita menolong orang dan kita pun ditolong oleh orang lain. Inilah dia hal yang muter-muter seperti itu. Ada kejadian teman saya pernah satu saat, saya waktu itu pernah pulang ceramah diantar sama teman saya. Pas di pintu tol, tiba-tiba ada orang depan, Pak boleh pinjem kartu tolnya nggak gitu ya. Saya habis, oh iya nih, kasih terus balik. Pas balik dia mau bayar, berapa Pak? Nggak usah Pak, silakan aja. Oh ya makasih ya, bener nih, iya makasih. Terus udah lewat pintu tol, kemudian dia cerita, kalau saya sih udahlah nggak apa-apa lah. Kenapa? Karena saya juga pernah seperti itu begitu ya. Ternyata teman saya juga pernah seperti itu. Pernah di pintu tol juga dia habis saldonya, dia pinjem orang ternyata dia waktu mau bayar orangnya juga nggak mau terima begitu ya. Oh begitu ya. Jadi ya memang ya ini contoh yang mungkin kecil gitu ya. Tapi ya
ya seperti ini gitu ya. Ya hidup itu ya muter-muter aja begitu ya. Kalau kita ada yang menolong, mungkin ada sesuatu gitu ya. Mungkin dalam kehidupan lalu saya pernah berhutang dengan dia. Demikian juga kalau kita berbuat baik, ya anggap aja tidak ada hutang. Walaupun mungkin ini terus-terusan, ya terus-terusan. Nah, mengharap, melakukan sesuatu tanpa mengharap. Contoh yang paling nyata adalah orang tua kita. Menjadi orang tua, ya, menjadi orang tua itu ya seperti itu. Melakukan sesuatu tanpa dia harus mengharapkan balasan. Ya. Dulu waktu saya belum menikah, masih susah membayangkan kalau menjadi orang tua itu seperti apa. Tapi begitu sudah menikah dan punya anak, baru mulai merasakan. Jadi kalau begitu saya bilang anak saya sakit, saya bilang sama mama saya, ya mama saya kemudian bilang, ya dulu ya kamu juga lebih parah lagi dari sini sakit ya begitu ya. Iya, karena mama saya pernah cerita, saya dulu sakitnya memang parah gitu waktu kecil ya. Sampai harus ditungguin karena demam tinggi, panas tinggi. Ya. Jadi oh ya seperti itulah gitu. Ya. Orang tua kita adalah contoh yang baik, yang melakukan sesuatu tanpa dia mengharapkan sesuatu juga untuk mereka. Tidak pernah ada orang tua ketika kita lulus kuliah langsung disodorin bayaran ya. Dulu waktu masuk rumah sakit tuh gini, operasi sesar. Kemudian udah itu ada pernah sakit-sakit ya. Nggak pernah ada orang tua yang ngumpulin bon-bonnya itu nggak ada gitu ya. Pernah ada yang seperti itu? Nggak ada. Bon yang di rumah sakit, ya, bon yang sakit, dokter, kemudian juga nanti sekolahnya udah mahal-mahal lah gitu ya, beli ini, beli buku, ditulis semuanya. Nanti bonnya udah, tuh ya bonnya dari koper gitu ya. Itu nanti kamu lunasin kalau kamu udah kerja, kan nggak ada, ya nggak ada. Jadi adalah sepantasnya bagi kita memperlakukan orang tua juga dengan sebaik-baiknya. Ya, pada saat dia hidup kita harus layani dia dengan baik. Sama di Sigala Wadasuta. Dahulu aku telah dipelihara, dibesarkan oleh mereka, sekarang aku akan menyokong mereka tanpa diminta, ya, tanpa harus minta. Mama nggak minta, jangan diminta gitu ya. Walaupun mungkin mama kan lebih banyak uangnya daripada saya, papa lebih banyak uang dari saya, tapi bukan itu. Ya, bisa saja mungkin kita memberikan sebuah hadiah atau apapun ya, tidak memberikan hadiah pun kita menjadi anak yang mungkin menjaga nama baik. Salah satunya kan seperti itu. Ya. Karena kalau kita bisa kasih makan doang, binatang pun bisa gitu ya. Kalau misalnya nih ya, kita cuma ngasih makan doang, nih makan ya mah, ini sama aja, semua orang bisa. Yang namanya berbakti bukan hanya kita memelihara mereka, tapi juga menjaga nama baik mereka, itu juga namanya berbakti. Ya. Jadi bukan pada saat ketika orang tua kita sudah meninggal, kemudian kita ribut gitu ya, ribut, sedih, nangis, ya udah nggak ada gitu ya. Pada saat dia hidup malah disia-siakan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, orang tua melakukan hal-hal yang mungkin bagi kita itulah contoh yang paling nyata, yang dia berbuat baik tanpa mengharap. Karena tidak pernah ada orang tua yang menagih anaknya. Anaknya sakit bagaimanapun, dia pasti akan berusaha. Ya, berusaha bagaimana anaknya sembuh. Tapi kadangkala kita berbeda nih gitu ya, begitu tiba-tiba orang tuanya kita sakit, ada anak yang mungkin ya udahlah gitu ya, sebodoh aja gitu ya, jadi terbalik gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya bagaimana kita menjalankan hidup ini tentunya adalah ya haruslah kita tetap
berpegang pada apa yang diajarkan oleh Buddha. Jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lahir sebagai manusia adalah sebuah karma baik. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai manusia ini agar kita juga bisa hidup kita menjadi lebih baik. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu itu berjalan terus. Waktu tidak bisa di-pause, waktu tidak bisa dihentikan. Sekarang saja sudah masuk, mungkin beberapa hari sudah masuk bulan September. Sepertinya tahun baru kemarin-kemarin saja. Sekarang udah bulan September, nanti udah bulan September. Ya. Berapa lama lagi udah habis tahun 2020. Jadi hidup itu memang berjalan terus. Bagaimana kita bisa mengisi hidup ini? Dikembalikan lagi kepada masing-masing. Sama seperti kita kalau kita naik kereta. Kereta api itu cuma satu tujuannya. Nggak mungkin kereta api itu dia pindah-pindah. Kayak naik mobil gitu. Naik mobil tuh bisa gitu. Kereta api ya jalurnya itu aja. Ya udah kita jalanin aja. Nggak bisa juga kita tiba-tiba, saya mau berhenti mah, kereta kan nggak ada yang berhenti tiba-tiba. Ya udah nikmatin aja. Jadi kereta itu mau ngapain? Mau tidur, mau ngobrol, mau ngapain? Ya hal-hal seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah peribahasa yang mengatakan, tulislah kebaikan orang lain. Ukirlah kebaikan orang lain di atas batu, tapi tulislah kebaikan sendiri di atas pasir. Jadi memang budi baik orang lain kita harus tetap ingat gitu ya, budi baik orang kita tetap harus ingat. Tapi apa yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, jangan kita ingat-ingat. Karena percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita hal seperti itu, hidup kita akan menjadi berat. Kita akan selalu mengharap gitu ya. Hidup itu mengharap, ya nggak bisa seperti itu. Jadi biarkanlah berjalan sebagaimana adanya. Karena kita yakin kalau kita berbuat baik, hasilnya adalah baik. Kita berbuat buruk, hasilnya buruk. Mana yang lebih berat, kita tidak tahu. Mana yang berbuah dulu, kita juga tidak tahu. Ada orang yang mungkin berbuat baik terus, tapi mengalami masalah kehidupan ini, ya anggap saja karma buruknya yang dibayar. Karma baiknya belum berbuah. Ya mungkin saja ya, kan karena dua bank gitu ya, karma buruknya mungkin tabungan per bulan, bunganya dapat terus gitu ya. Tapi yang karma baiknya deposito setahun gitu ya, kan lama. Deposito setahun kan nanti setahun baru ada. Ya kan, nggak mungkin kita mau ngambil, kan nggak mungkin. Setahun tuh baru ada, atau mungkin depositonya mungkin berapa tahun baru bisa diambil. Jadi berbeda. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah hal bagi kita yang kalau kita masih menanyakan, oh kok dia enak-enak aja ya, ya karena anggap aja mereka belum berbuah ya, karma buruknya. Ya. Dan orang yang kita sudah melakukan baik, anggap saja karma baiknya juga belum berbuah. Jadi kalau kita nggak bisa bilang kalau orang, oh kenapa ya begini, oh karena mungkin kamu doanya belum kusuk ya, kita nggak bisa begitu ya. Kita nggak boleh menghakimi orang. Doanya kurang kusuk ya, mungkin dia sudah kusuk gitu ya. Tapi karena karma baiknya memang belum berbuah, gitu aja. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, tidak pantas juga kita kemudian menghakimi orang lain, kemudian menuduh seperti itu. Ya. Sama mungkin ada orang yang lahirnya mungkin tadinya menjadi gelandangan, ya. Ada orang lahir jadi orang kaya, yang jadi gelandangan ini mungkin dia terus setiap hari berdoa, bekerja keras gitu, tapi tetap aja menjadi gelandangan. Tapi yang mungkin lahir jadi kaya malah foya-foya, kemudian tetap jadi masih orang kaya, ya. Ya itulah karena dua hal yang berbeda.
Nah, kita sebagai umat Buddha yang mengerti hukum karma, ya, karena itu kan salah satu yang memang kita harus meyakini hukum-hukum kesunyataan. Kita harus yakin dengan hukum kesunyataan. Di antaranya adalah hukum karma. Kalau kita tidak yakin itu, ya berarti kita belum sebagai umat Buddha, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terlepas dari apakah kita suka atau tidak, marilah kita bersama-sama menjalankan hidup ini dengan banyak berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Karena yakinlah apa yang kita sudah tanam itu pun nanti akan kita petik. Kita tanam yang baik, hasilnya baik, tanam buruk, hasilnya buruk. Kita harus mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Itulah yang diajarkan oleh guru kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian saja yang saya sampaikan pada pagi ini. Semoga kita semua bisa tetap sehat, tetap dalam lindungan Buddha dan para bodhisattva, dan kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang saya sampaikan pada pagi ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya.